Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya. Semangat sekali, sudah siap belajar lagi dan siap untuk menerima tugas ya. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Kemarin sudah di pembelajaran 3 sudah mengenal anggota tubuh, sudah mengetahui kegunaan anggota tubuh, panca indera ya. Masih di subtema 2 di tubuhku. Di pembelajaran 4 ini kita akan belajar menjaga bagian-bagian tubuh. Kalau kemarin kita sudah mengetahui kegunaan dan juga bagian-bagiannya, sekarang kita akan di menjaga bagian-bagian tubuh. Apa saja sih tubuh yang harus dijaga? Yang pertama apa yang harus dijaga? Misalkan kemarin mata ya, ketika membaca harus tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh, tidak boleh sambil tiduran juga ya. Nah, di sini ada Siti, ada Dayu dan Beni. Di sini mereka sedang menceritakan nih tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain. Kira-kira bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain? Nah, di sini nanti akan Misbah jelaskan tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau yang boleh disentuh apa misalnya ya? Misalnya tangan, boleh ya tangan ya. Terus pipi boleh gitu ya. Terus kaki boleh. Nah, itu boleh disentuh oleh orang lain. Terus sekarang apa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan mengapa tidak boleh disentuh ya? Di sini ada slide selanjutnya, ada gambar yang sudah di tabel ya. Di sini ada tubuh bagian depan. Nah, diperhatikan di lingkaran merahnya ini. Di tubuh bagian depan ini ada bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ketika disentuh oleh orang lain, kalian katakan tidak ya, nggak boleh, pokoknya harus dilaporkan oleh orang tua atau guru ketika kalian disentuh oleh orang lain bagian yang dilingkari. Yang pertama apa sih? Yang pertama mulut ya. Mulut itu tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali disentuh siapa? Orang tua ya. Yang kedua dada ya. Dada juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ketika kalian disentuh oleh orang lain dadanya, kalian boleh menolak, dan ketika kalian disentuh harus lapor kepada orang tua. Yang ketiga kemaluan ya, tidak boleh disentuh oleh orang lain juga. Jadi kalau misalnya ada yang menyentuhnya, sama ya, kalian harus menolak, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang keempat itu ada pantat ya, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain juga karena ini merupakan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ya. Kalau bagian depan tadi ada mulut, dada, kemaluan. Bagian belakang pantat tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ketika mau menyentuh, ada yang menyentuhnya, kalian harus menolak ya, dan juga harus lapor oleh orang tua atau guru ketika ada yang menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Diperhatikan ya untuk bagian-bagiannya. Tadi kalau yang boleh disentuh itu apa, yang tidak diboleh sentuh itu apa, seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga sama, ini Beni sedang bercerita ya, karena Beni bercerita tentang tadi anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ada mulut, ada dada, ada kemaluan, ada pantat, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar posisi duduk yang tepat ya. Posisi duduk yang tepat itu gimana? Tidak boleh terlalu merunduk ya, tidak boleh terlalu dekat membacanya,
dan juga tidak boleh terlalu ke belakang ya. Jadi harus pas antara buku dan mata seperti itu. Nah, di sini ada Dayu ya. Ada Dayu sedang membaca. Ketika Dayu sedang membaca itu tidak boleh terlalu dekat ya, seperti ini ya. Nah, dan juga ketika membaca harus pas antara jarak buku dan mata. Jadi tidak boleh terlalu dekat seperti di gambar 2 ini, salah. Nah, ini terus cara memegang dan membalikkan halaman buku. Nah, ketika membalikkan halaman buku itu yang gambar pertama itu betul ya. Kalau gambar kedua ini salah. Akibatnya kalau misalkan cara memegang dan membaliknya salah itu, nanti bukunya akan robek. Ketika robek nanti apa yang terjadi? Nanti bukunya jadi rusak ya. Jadi kalau memegang buku harus pakai tangan dua, ketika membalik buku itu harus pakai telunjuk dan jempol ya. Pakai telunjuk juga bisa seperti itu. Jadi tidak boleh membalik, kalau membalik menggunakan tangan kanan ya, tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri jadinya sobek seperti itu. Nah, di sini latihannya, lembar kerjanya siswa ini. Di sini ada soal ya. Soalnya ada 2 ya, nanti dikerjakan di buku tugas B. Nah, yang pertama, sebutkan 3 anggota tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Tadi sudah siswa jelaskan 3 anggota tubuh yang boleh disentuh. Yang nomor 2, 3 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Jadi kalian menyebutkan 3 anggota tubuh yang boleh disentuh orang lain dan menyebutkan 3 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, setelah itu untuk prakteknya di sini kalian boleh menari bebas ya, menari bebas mengikuti irama. Boleh dengan lagu apapun, yang penting lagu anak-anak ya. Misal kayak menari bebas seperti ya, misal mau menari balonku atau menari apa itu yang kemarin kepala pundak lutut kaki, boleh ya. Jadi kalian bergerak ya, karena bergerak itu bisa membuat tubuh kita banyak manfaatnya, itu terutama tubuh kita jadi sehat ya. Tubuh kita jadi sehat, jadi lentur ya ototnya ya, jadi tidak ngantuk seperti itu ya. Jadi tugas dari Miss Siva mengerjakan soal di buku tugas B dan juga bergerak ya, bergerak menari ya, menari mengikuti irama dengan hitungan. Misalkan kayak lagu kepala pundak lutut kaki, atau misalkan lagu balonku juga boleh ya. Jadi di sini kita menarinya gerakan tubuh secara bebas ya. Jadi boleh ke kanan ke kiri tapi pakai hitungan 1, 2 gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat berlibur ya. Selamat berlibur. Jangan lupa tetap belajar dan sholatnya jangan lupa. Dan ketika mau belajar dan sudah belajar harus berdoa. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.